Halo semua, kembali lagi bersama saya, Michael, di podcast Siniar. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menelusuri pikiran seorang penulis yang berani bermain di wilayah teologi dan mitos, yaitu Jeremy Pirat, melalui dua cerpennya yang ada di link bacapetra.co. Kita akan membedah dua karya yang sangat kontras, namun saling melengkapi. Yang pertama ada Iblis Merah. Iblis Merah ini narasinya tentang perang total, protagonis Habil yang merupakan sosok yang didorong oleh kemarahan terhadap manifestasi kejahatan yang begitu nyata. Di sini, kejahatan itu jelas wujudnya, ada kepala iblis bertanduk, dan ada Lilith, sosok yang mewakili asal-usul dendam. Lalu, ada juga ular-ular merah yang menyebarkan kutukan. Habil memegang kapak dan tujuannya adalah menghancurkan akar kejahatan itu sendiri, yaitu pohon pengetahuan. Iblis merah adalah kisah tentang perlawanan yang agresif dan ekstrusif. Sekarang kita pindah ke sisi satunya yang lebih terang dan reflektif. Cerpen ini berpusat pada seorang Azil yang tertekan oleh rasa bersalah dan keraguan spiritual. Azil tidak melawan kejahatan, melainkan menuntut bukti hukum atau hukuman dari Tuhan. Ia mengasingkan diri dan di gua berharap mati. Ia ingin diburu oleh Tuhan itu sendiri atau setidaknya dihakimi. Ironinya muncul ketika Azil meminta binatang yang paling berbisa yaitu kalajengking dan ular untuk mematoknya, tapi mereka menolak dan mengatakan mereka diutus untuk menjaganya. Ini adalah pembalikan peran yang jenius. Sang pemburu Tuhan adalah kisah tentang penerimaan dan penyelamatan yang tak terduga. Mari, mari kita bedah kedua cerpen ini yang saya akan bagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu sumber konfliknya. Iblis merah, konfliknya eksternal. Habil melawan iblis, melawan entitas. Ini adalah perang yang sangat dapat dilihat. Sementara sang pemburu Tuhan konfliknya internal. Azil melawan keraguannya sendiri, melawan rasa tidak nyaman dan tidak layak, melawan ketidakpastian imannya. Lalu di poin kedua, simbolisme binatang. Jamie Piran menggunakan ular dengan fungsi yang berlawanan. Di Iblis Merah, ular merah adalah agen kehancuran dan kutukan. Sedangkan di Sang Pemburu Tuhan, ular dan kalajengking adalah agen rahmat yang dapat perlindungan. Di satu cerita, alam melayani kegelapan, di cerita lain, alam melayani cahaya tersembunyi. Jadi, ini mengajarkan kita bahwa simbolisme dan sastra tidak akan pernah mutlak, melainkan tergantung pada konteks spiritual atau naratif yang ingin disampaikan penulis. Solusi dan kesimpulannya, Ha- Habil solusi melalui so- lalu selanjutnya di poin ketiga, solusi dan kesimpulan. Habil mencari solusi melalui kekerasan dan penghancuran. Ia yakin kehancuran kejahatan adalah kunci keselamatan. Azil menemukan solusi untuk melalui kepasrahan dan kesadaran bahwa ia sadar bahwa keselamatan datang tanpa perlu dicari atau bahkan saat ia menuntut kematian. Jadi, meskipun kedua solusi ini kontras, sama-sama berakar pada keraguan dan ketidakpuasan manusia terhadap takdir. Habil tidak puas dengan keberadaan kejahatan.
Azil tidak puas dengan kebaikan yang terasa tidak hadir. Sebagai penutup analisis ini, saya mau menyampaikan bahwa Jeremy Piran melalui dua karya ini tidak hanya menawarkan dua cerita yang berbeda, tetapi dua cara yang berbeda bagi manusia untuk menghadapi krisis eksistensial. Iblis merah adalah cermin kemarahan kita, kemarahan yang ingin kita keluarkan dan arahkan pada target yang jelas. Ini adalah monolog perlawanan. Sementara sang pemburu Tuhan adalah cermin keraguan kita, keraguan yang pada akhirnya menuntun kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Dan kekuatan yang tak pernah terlihat di sekeliling kita ini adalah monolog penulis. Saya sangat merekomendasikan teman-teman sekalian membaca kedua cerpen ini secara berurutan. Keduanya akan memberikan puncak teologis dan filosofis yang membuat Anda merenung jauh setelah membaca ini. Anda bisa membacanya di link bacapetra.co. Terima kasih sudah mendengarkan siniar podcast yang saya buat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.